Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seda Sania dengan NIM 09031381924092 dari jurusan Sistem Informasi Bilingual Sibil 5B. Di sini saya akan menjelaskan cost benefit analysis pada manajemen proyek sistem informasi peminjaman baju adat pada toko Gula Merah. Sebelumnya saya perjelaskan terlebih dahulu apa itu cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah proses perbandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat yang berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk akan atau tidak dari perspektif bisnis. Berikut merupakan perhitungan analisis biaya manfaat pada manajemen proyek sistem informasi peminjaman baju adat pada toko Gula Merah. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah biaya pengadaan, yaitu ada hardware. Hardware pada tahun ke-0 menggunakan biaya sebesar 17 juta. Hardware ini berupa seperti komputer, laptop, atau printer. Yang B ada software, yaitu menggunakan biaya pada tahun ke-0 sebesar 2.300.000. Software ini berbentuk seperti Sublime, Microsoft Visio, Microsoft Office, dan MySQL. Lalu C yaitu brandware, yaitu mengeluarkan biaya pada tahun ke-0 sebesar 1 juta. Yang kedua adalah tahapan biaya persiapan operasional. A adalah dokumentasi yang mengeluarkan biaya pada tahun ke-0 sebesar 500.000. B instalasi pada tahun ke-0 mengeluarkan biaya sebesar 250.000. C pelatihan end user pada tahun ke-0 mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Pelatihan end user ini dilakukan agar pengguna sistem dapat tahu bagaimana cara menggunakan sistem dan memelihara sistem. Terus yang ketiga yaitu adalah biaya operasional dan pemeliharaan. A hardware, ini pada tahun ke-0 tidak mengeluarkan biaya karena baru diadakan. Lalu B yaitu ada software pada tahun ke-0 juga, ini tidak mengeluarkan biaya karena baru diinstal. Adapun untuk pada tahun pertama, untuk hardware mengeluarkan biaya sebesar 250.000, pada tahun kedua itu mengeluarkan biaya sebesar 300.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 500.000. Untuk software pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 100.000, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 100.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 150.000. Untuk total biaya atau TB pada tahun ke-0 yaitu sebesar 21.550.000, dan pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 350.000. Untuk tahun yang kedua yaitu mengeluarkan biaya sebesar 400.000, dan untuk tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 650.000. Untuk rincian manfaat, yang pertama adalah manfaat berwujud atau tangible benefit, A, yaitu pengurangan biaya operasional. Pada tahun ke-0 ini tidak mengeluarkan biaya. Lalu pada tahun pertama ini mengeluarkan biaya sebesar 250.000, dan pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 500.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 1 juta. B, peningkatan efisiensi pada tahun ke-0 ini tidak mengeluarkan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 500.000, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 1 juta, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 1.750.000. C, pengurangan biaya perbaikan kesalahan. Pada tahun ke-0 ini tidak mengeluarkan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 500.000, dan pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 600.000, pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 700.000. D, pengurangan biaya arsip dan dokumentasi. Ini pada tahun ke-0 tidak mengeluarkan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 500.000, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 800.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 1.250.000. Untuk total berwujud atau TW, pada tahun ke-0 itu tidak ada biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 1.750.000. Untuk tahun kedua total berwujudnya sebesar 2.900.000, dan pada tahun ketiga total berwujudnya sebesar 4.700.000. Lalu yang kedua adalah manfaat tak berwujud atau intangible benefit. A, peningkatan nama baik kepada pelanggan. Ini pada tahun ke-0 tidak menggunakan biaya. Pada tahun pertama menggunakan biaya sebesar 1.250.000. Pada tahun kedua menggunakan biaya sebesar 1.500.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 2 juta. B, peningkatan moral karyawan. Pada tahun ke-0 tidak menggunakan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000. Pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 2 juta.
dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 2.500.000. C. Peningkatan kepuasan kinerja karyawan pada tahun ke-0 tidak mengeluarkan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 1 juta, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 1.750.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 2.500.000. Lalu D. Peningkatan mutu pengambilan keputusan. Pada tahun pertama tidak menggunakan biaya. Pada tahun pertama mengeluarkan biaya sebesar 1.500.000, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 2.250.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebesar 300.000. Untuk total tak berwujud atau TTW, pada tahun pertama ini tidak ada, pada tahun ke-0 ini tidak ada. Untuk tahun pertama ini sebesar 5.250.000, dan untuk tahun kedua ini sebesar 7.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar 1 juta. Lalu untuk pada tahun ketiga untuk total berwujud TW ini sebesar 10 juta. Lalu untuk total manfaat atau TM ini pada tahun ke-0 tidak menggunakan biaya, pada tahun pertama menggunakan biaya sebesar 7 juta, pada tahun kedua mengeluarkan biaya sebesar 10.400.000, dan pada tahun ketiga mengeluarkan biaya sebanyak 14.700.000. Lalu ada proses atau selisih TM dan TD, ini pada tahun ke-0 tidak ada pengeluaran biaya. Untuk pada tahun pertama itu sebesar 6.650.000, pada tahun kedua adalah 10 juta, dan pada tahun ketiga adalah 14.050.000. Selanjutnya ya saya akan menjelaskan beberapa tahapan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam cost benefit analysis. Yang pertama yaitu adalah analisis payback period, yang kedua adalah analisis return of investment, yang ketiga adalah analisis net present value, dan yang keempat adalah internal rate of return. Baiklah, untuk yang pertama yaitu payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Tidak heran rasanya apabila dalam bahasa Indonesia istilah ini lebih kenal dengan sebutan pengembalian modal. Baik, untuk yang pertama adalah analisis payback period, yaitu adalah perhitungan analisis payback period sebagai berikut, yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 sebesar 21.550.000. Ada proses atau selisih pada tahun pertama yaitu 6.650.000. Ini dikurang menghasilkan 14.900.000 yang dimana merupakan sisa biaya sistem pada tahun pertama. Untuk proses pada tahun kedua atau selisihnya yaitu 10 juta, ini dikurang lalu menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua sebesar 4.900.000. Sisa sama dengan 4.900.000 dibagi 14.900.000 dikali dengan 1 tahun menghasilkan 0,33 tahun. Sehingga payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,33 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas, break even point, pada waktu 2,33 tahun. Yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Lalu ada yang kedua yaitu analisis return of investment atau ROI. ROI adalah pengembalian investasi. Setiap bisnis atau perusahaan yang melakukan investasi, mereka akan mengeluarkan biaya investasi atau investment cost. Biaya investasi memiliki cakupan dan konteks yang luas. Bisa untuk investasi sektor keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau cryptocurrency, dan lain-lain. Bisa juga untuk investasi sektor real seperti bisnis, properti, dan lain-lain. Yang kedua adalah analisis return on investment ROI. Dengan metode ini, maka presentasi
Manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem adalah sebagai berikut, yaitu biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sebesar 21.550.000, biaya perawatan sistem tahun pertama 350.000, lalu biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu 400.000, dan biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu 650.000. Semua ini ditambah sehingga menghasilkan total biaya sebesar 22.950.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama yaitu 7 juta, total manfaat pada tahun kedua itu sebesar 10.400.000, total manfaat pada tahun ketiga sebesar 16.600.000, dan total manfaat pada tahun keempat sebesar 14.700.000. Rumusan ROI adalah total manfaat dikurang total biaya per total biaya. Lalu dikali dengan 100%, yaitu jadinya 32.100.000 dikurang dengan 22.950.000 dibagi dengan 22.950.000 dikali dengan 100%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 86,18% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Yang ketiga adalah analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. NPV sama dengan nilai proyek ditambah dengan selisih 1 atau prosit 1 ditambah dengan prosit 2 ditambah dengan prosit N per 1 ditambah 1% dikali pangkat 1, lalu prosit 2 per 1 ditambah 1% pangkat 2, lalu ditambah prosit N per 1 ditambah 1% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskon 15% per tahun. Maka NPV sama dengan min 21.550.000 ditambah 6.650.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah 10 juta per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 plus 14.50.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka NPV sama dengan 1.032.148,43. Dan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistemnya ditambahkan adalah 1.032.148,43 atau NPF lebih besar daripada 0. Maka proses tersebut layak dilaksanakan. Lalu yang keempat, yaitu adalah internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Empat, metode tingkat pengembalian internal, yaitu adalah metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut. Sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 1.032.148,43 nilai NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan min 21.550.000 ditambah 6.650.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah 10 juta per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 14.050.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 sama dengan
min 933.101.85, nilai NPV negatif. IRR sama dengan 15 plus 20% min 15% di dalam kurung dikali dengan 1.032.148,43 per NPV 1 min NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 15% dalam kurung dikali dengan 1.032.148,43 per 511.312 dikurangi dengan dalam kurung min 170.437,33. IRR sama dengan 15%, 5 dikali 5.160.742,15% per 1.965.250,28. IRR 15% ditambah 2,63% per sama dengan 17,63%. IRR sama dengan 17,63%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 17,63% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar daripada 15%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya mengenai cost benefit analysis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.